Tuhan, kami rasakan Engkau sangat mengasihi kami. Kami bisa rasa hadirat Tuhan di sini. Tentunya tidak ada beda yang di sini maupun di sana. Keluarga Saat Teduh, semua di hatimu. Sampaikan sabdamu. Seperti biasa, hamba bersembunyi di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur untuk padang pengembalaan ini. Tidak ada domba yang terlantar atau tersesat. Mau ribuan atau berlaksa-laksa, setiap jiwa berharga. Tahukah? Yesus menghitung jumlah rambut di kepala kita. He knows where you are, who you are. Dia kenal Anda siapa, dari mana, apa yang Anda gumulkan. Yang pasti, hidup yang digembalakan oleh Tuhan Yesus, itu kaya dengan yang namanya tuntunan. Anda nggak akan dibiarkan, ditelantarkan. Karena itu, mari kita sekarang baca firman Tuhan, keluar dari mulut saya, Roh Kudus sudah siap berkata-kata, dan lebih dari itu, Dia akan mengubah hidupmu. Mari buka bersama dengan saya di kitab Roma, pasal yang ke-12. Buka aja dulu, Roma 12, ayat 9 sampai 21. Sebenarnya ini adalah sisa firman yang saya bagikan kemarin hari Minggu, waktu saya onsite di Gereja Mawar Sharon, Surabaya Barat. Yaitu di gereja kami yang di Surabaya. Saya janji sama jemaat, karena seri pengajaran kitab Roma itu dalam sekali. Saya bilang nanti yang saya nggak bisa selesaikan ini adalah berkat untuk Saat Teduh. Dan Anda kalau juga belum onsite, kalau memang sudah siap, maka saya undang Anda untuk ikut ibadah ya. Besok Minggu saya lanjutkan kitab Roma. Ini masih hari Rabu kan? Nanti Minggu besok hari Minggunya saya akan selesaikan kitab Roma 13 sampai 16. Dan juga cari gereja kalau Anda belum bergereja. Gereja kami ada di mana-mana, tinggal lihat aja langsung di infonya. Semua sudah tertera. Internet itu membuat semua informasi lengkap adanya. Nah, Roma 12 ayat 9, ambil catatan. Kali ini gini, saya tidak akan memberikan poin 1, 2, 3. Jadi tolong Anda mencatat dengan seksama. Nanti catatannya kalau bisa, kalau nggak keberatan, di-share di komentar. Supaya nanti keluarga Saat Teduhmu yang lainnya itu bisa saling melihat tulisan atau yang rangkuman Anda. Bukankah indah ya? Bukan menyontek ini, tapi tuker catatan. Dan kita lihat rema-rema itu bisa jadi kaya waktu kita bagikan. Orang lain pun diberkati karenanya. Ya, saya rasa Anda sudah cukup dewasa setelah hampir 2 tahun Saat Teduh bersama. Saya yakin Anda sudah bisa dan pandai merangkum dan menangkap isi hati Allah. Di sini judulnya di Alkitab Indonesia kita, nasihat untuk hidup dalam kasih. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma. Kepada jemaat Tuhan di Roma maksud saya. Paulus itu hatinya gembala, sekalipun misinya rasuli. Jadi saya kok merasakan lewat ayat-ayat yang saya akan bacakan dan jelaskan, saya rasakan kasih Tuhan loh untuk Anda. Gembala Agung itu yang memberi nasihat. Saya saja bisa rasa cinta sama keluarga Saat Teduh, apalagi Tuhan Yesus. Nasihat gembala untuk kita, ya. Semua domba akan diberi makan. Ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Satu persatu dulu ya. Alkitab mengatakan dengan jelas kasih nggak boleh pura-pura loh. Jadikan kasih itu motivasi segala sesuatu. Dalam hidup kita ya. Pokoknya apa-apa itu tolak ukurnya kasih. Kasih itu setia, kasih lemah lembut, kasih rendah hati. Kita sombong nggak? Kita egois nggak mikirin diri sendiri atau kepentingan orang lain, minimal kepentingan bersama. Kasih itu harus jadi motivasi di balik segala sesuatu yang kita lakukan hari ini. Setiap keputusan harus ditimbang dengan kasih. Bukan kasih kita, cinta kita. Kalau cinta kita ya terbatas ya. Kalau musuh, saya nggak kasih. Kasih Yesus. Bukankah kita diselamatkan oleh karena Yesus mengasihi kita dan mati di kayu salib? Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Sebab kalau kasih campur pura-pura, ya berarti bukan kasih dong. Itu namanya kemunafikan. Itu namanya sandiwara. Pastikan kita orang luar dalam sama. Bukan berarti jadi orang bodoh, ngomong apa adanya, nggak suka, kita langsung lampiaskan. Ya kan? Kalau kita nggak seneng sama sesuatu, langsung utarakan, pakai hikmat. Tapi kita nggak boleh pura-pura. Ya, pastikan ya kita tidak jatuh dalam dosa kemunafikan. Topeng tidak boleh dipasang. Kasih itu harus tulus dari dalam sini. Karena di dalam sini ada Yesus. Nah, banyak yang bisa dicatat ini sudah. Nggak hanya berhenti di situ, 9b berkata begini, jauhilah yang jahat,
dan lakukanlah yang baik. Wow. Biasanya orang cuma mau salah satu. Mereka pilih satu di antara dua. Aku mau jauh yang jahat Udah pokoknya aku hindari orang itu. Pokoknya aku nggak balas dia. Tapi kalau saya disuruh kasih pipi kiri, nggak mau. Kalau saya suruh berbuat baik pada orang yang jahatin aku, nggak bersedia. Nggak sudi. Dia nggak saya balas aja, udah beruntung sekali. Kalau saya tidak membalas dendam ya, kenapa saya harus balas budi? Ayat ini, 9b ini, bukan hanya kita disuruh tidak boleh balas dendam, tapi kita juga disuruh balas budi. Jangan pilih salah satu. You have to do both. Karena Kristus memberi kita kekuatan. Jauhi yang jahat dulu, tapi jangan berhenti di situ. Jalan mil kedua, lakukanlah yang baik. Melampaui ekspektasi manusia. Sehingga orang lihat, wih Kristen banget orang ini. Sebab hanya anak Tuhan yang bisa begini. Kalau orang dunia samalah. Kamu jahat sama saya jahat sama kamu. Kamu baik sama saya baik sama kamu. Kalau kita kan beda. Kita itu saksi hidup. Tapi Pastor Philip itu susah. Makanya ada Yesus kan. Karena kita punya Roh Kudus, kita punya supernatural ability, kita ini semua super power di dalam. Roh di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia, dan lebih besar daripada feeling atau perasaanmu. Jangan pilih salah satu ya. Ingat ya, standar kita ganda. Standar kita bukan punya standar ganda, maksudnya pelin-pelan. Standar kita itu double porsi, maksud saya itu. Kita tidak berhenti sampai menjauhi yang jahat, tapi juga melakukan yang baik. Pastor Philip, yang penting saya nggak berdosa kan cukup kan? Enggak. Lanjutkan layani Tuhan. Ya, saya nggak jadi batu sandungan kan? Udah baik. Ya toh. Oh, jangan berhenti sampai sana. Jangan hanya tidak menjadi batu sandungan, tapi juga jadi seorang yang memenangkan jiwa. Jangan berhenti sampai aku nggak menyandungmu, tapi lanjutkan sampai aku peduli sama dirimu, maka aku bawa Injil kepadamu. Lakukanlah yang baik, bukan hanya jauhi yang jahat. Ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Pertama saling mengasihi, lalu saling mendahului. Orang Kristen itu anak Tuhan, ya, yang namanya seseorang yang digembalakan oleh Tuhan Yesus pasti ambil inisiatif untuk perkara-perkara yang baik. Jangan jadi follower kalau dalam kerajaan Allah. Rugi kita semua leader. Bukan leader gini loh ya, aku minta posisi di gereja atau di perusahaan. Itu nanti tunggu promosi Tuhan, itu biarkan kepercayaan. Karena orang percaya melihat buah dan buktimu, orang memberikan kepercayaan lebih. Termasuk status jadi lebih tinggi. Itu jangan menuntut ya. Yang dimaksudkan dengan saling mendahului ini adalah memberi hormat. Itu dalam kewajiban, bukan bicara soal haknya. Kalau soal kewajiban kita sebagai anak Tuhan, sebagai warga negara yang baik, sebagai ayah yang mengasihi keluarganya, sebagai istri yang tunduk pada suaminya, sebagai anak-anak yang patuh sama orang tuanya. Pokoknya kalau itu kewajiban kita, dahului, jangan tunggu orang lain berubah. Kamu berubah dulu baru saya berubah. Jangan begitu, itu bukan orang Kristen yang kayak demikian. Anak Tuhan beda. Jangan tunggu orang lain berubah. Take the initiative, be a leader in everything good. Jadilah pemimpin dalam hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi leader, jangan jadi follower. Banyak orang itu jadi pengikut saja. Kalau dia melakukan kebaikan itu, saya ikut Kalau nggak ada, ya sudah saya diam saja, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Jangan toleh kanan kiri. Lihat Yesus, kalau itu perintah Yesus apalagi. Kalau kita tahu itu kehendak Allah, lakukan. Tuhan beserta, nanti orang lain akan terinspirasi dan mengikuti Anda. Jangan ikut-ikutan. Ya. Ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini hebat sekali. Kerajinan nggak boleh kendor, nggak berhenti di situ. Tapi sampai rohnya nyala-nyala. Standar kita bukan hanya nggak malas saja. Standar kita itu berapi-api untuk Tuhan. Tapi Pastor Philip kan melakukan pekerjaan yang Pastor Philip cinta. Saya ini loh nggak suka sama pekerjaan saya. Anda mungkin tidak mengerjakan yang Anda suka. Tapi Anda punya pilihan untuk bisa suka
dengan pekerjaan Anda. I may not do what I love, but I must love what I do. Ya, pekerjaan ini nggak ideal bagi aku, bayaran nggak seberapa, mungkin Anda berpikir demikian. Tapi kalau ini dari Tuhan, aku akan belajar mencintainya. Pikir-pikir banyak orang nggak punya kerja. Ini bukan pekerjaan yang kuidamkan, bahkan yang bukan kudoakan, ya nggak apa-apalah. Aku belajar untuk mencintai pekerjaanku. Jikalau pekerjaan yang kumiliki ini bukanlah idaman. Biarlah rohmu menyala-nyala itu, be passionate, bergairahlah. Saya suka kata menyala-nyala di dalam bahasa Yunaninya itu ada unsur boiling. Pernah masak air, kalau betul-betul mendidih, itu air sudah bersih. Jangan sampai rohmu itu setengah-setengah. Berapi pun nggak cukup, harus berapi-api. Sampai mendidih, apapun yang kau kerjakan, bergairahlah, mendidihlah untuk itu. Tapi kan perkara kecil. Nah, perkara kecil aja Anda mendidih. Apalagi perkara besar. Wah, Tuhan pasti bekerja hebat melalui hidupmu. Kalau perkara sederhana Anda tidak bergairah, Tuhan berkata, nanti saya kasih yang besar. Kalau kecentok masalah, ngomel nanti. Bukan pekerjaannya, rohmu. Kerajaan sorga bukan tempat untuk orang malas. Church is not a place for lazy people. Church is for sinners. Gereja adalah untuk orang berdosa yang datang lalu ditransformasi oleh Tuhan. Yang malas jadi rajin. Yang suka nyolong jadi jujur. Ya kan? Yang suka bohong, ya jadi jujur sama ya. Ya, yang suka berantem jadi peacemaker atau menjadi pembawa damai. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Maksudnya layani Tuhan, apapun yang Anda kerjakan, ingat 5 jari di tangan saya atau di tangan Anda. I do this for Him. Apapun yang Anda kerjakan, ingatlah Anda sedang melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan hanya di gereja. Whatever you do, selama itu bukan kriminalitas, itu bukan kejahatan, itu bukan dosa. Whatever you do, apapun yang Anda kerjakan dan lakukan, Anda sedang melayani Tuhan. Bergairahlah, menyalalah to the boiling point, sampai mendidih di dalam jiwa. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam ya, saya coba kupas ya. Hati-hati ya, ikuti saya dengan seksama. Bersukacitalah dalam pengharapan. Tidak dikatakan oleh Paulus, bersukacitalah dalam hasil akhirnya. Dia berkata rejoice in hope, bukan rejoice in results. Orang biasanya sukacita kalau sudah ada hasil, atau berpenghasilan, atau jikalau sudah menghasilkan pohon arah berbunga. Pohon anggur ada buahnya, ada lembu domba di kandang saya. Wah, saya bersukacita. No, Paulus berkata, tidak ada kalimat yang iseng atau huruf satupun yang tiada artinya. Paulus dengan jelas diinspirasi Roh Kudus menulis begini, bersukacitalah dalam pengharapan. Rejoice in hope, artinya keep on hoping, dengan mata tertuju ke Yesus terus. Keep on hoping sekalipun masih gigit jari sampai hari ini. Yang kuharapkan belum terjadi, malah sebaliknya yang kutakutkan seolah-olah kejadian. Keep on hoping, bersukacitalah dalam pengharapan. Sukacita di sini bukan gembira, bukan happy. Sukacita ini knowing, tahu bahwa Allahku tidak akan mengecewakan aku pada akhirnya. Bersukacitalah dalam pengharapan, bukan pada hasil akhirnya. Jangan coba main tenis dengan lihat scoreboardnya atau papan angka. Nanti di-smash terus sama lawan. Kita harus tahu pengharapan kita itu seperti jangkar yang aman di balik jiwa. Kita tahu Tuhan kita tidak bisa berdusta karena Dialah kebenaran. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada pertukaran bayangan. Tuhan itu nggak pelin-pelan dan Tuhan itu luar dalam sama. Nggak ada orang yang paling mudah untuk kita kenal. Manusia itu lebih susah. Mungkin kita pernah sekali komentar gini, saya kira saya kenal dia, ternyata saya tidak kenal orang itu. Ya kan, manusia itu penuh dengan pertukaran bayangan. Tuhan nggak gitu. Kenapa saya percaya Tuhan itu mudah? Karena Tuhan itu mudah dipercaya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kalau Alkitab berkata A, itu A. Kalau Alkitab berkata Z, itu Z. Udah jangan dibolak-balik. Tuhan kita nggak berdusta. Saya pegang teguh. Iman saya sederhana, kayak anak kecil. Bersukacitalah dalam pengharapan. Enak loh kalau kita kayak gini. Kita nggak lihat result dulu, nggak lihat hasil. Nanti kalau lihat hasil, roller coaster. Hasil bagus, naik semangatnya. Hasil buruk, putus asa. Begini terus jantung siapa bisa tahan?
Dengar komentar orang, sempoyongan. Nanti orang ngomong yang enak, kita terangkat. Nanti kalau kurang sedap, kita menangis sendirian. Aduh, nggak enak ya. Makanya nggak bisa sukacita hidupnya. Stres melulu. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Saya suka ini, sabar dalam kesesakan. Kata kesesakan di sini adalah tribulation. Ini bukan problema biasa loh. Kalau hanya masalah kecil-kecil saja, ya siapa saja bisa sabar. Masalahku besar. Mungkin Anda ngomong begitu ya, makanya saya coba jelaskan. Bahasa Indonesia kesesakan ini bukan kesulitan. Kalau kesulitan masih di level biasa. Moderat lah. Mungkin masih beginner, mediate. Tapi ini sudah advance. Karena kesesakan itu artinya tribulasi, artinya problema yang aduhai di luar kepala yang rasanya kayak mau bunuh diri. Kira-kira gitu, bahasa sehari-harinya, bahasa kasarannya. Dan Tuhan bilang melalui Paulus, sabarlah. Kata sabar di sini bukan pasif, bukan menjadi pasif. Sabar itu artinya pasrah ya, terserah. Sabar di sini itu adalah kata aktivitas. Tahu nggak? Bersabar itu adalah sebuah pekerjaan, tapi pekerjaan roh di dalam diri kita. Bersabar dalam kesesakan itu artinya keep on pressing on. Tekan terus ke depan, rasanya susah memuji sekali lagi. Rasanya mau bolos saat teduh, nggak boleh, aku harus ikut live-nya hari ini. Kayaknya nggak mampu mengampuni, tapi kita dengan berdarah-darah nangis, sudah nangis, nggak tahu, nggak keruan. Satu level lagi mungkin berubah peluhnya menjadi merah. Kita berkata, Tuhan aku susah ngampuni orang ini, tapi aku ampuni dia, jujur nih, dengan kasih Yesus, karena aku nggak mampu. Press on, sabar dalam kesesakan itu, tekan ke depan. Dan bertekunlah dalam doa, itu dia. Ditambahkan, teruslah berdoa. Rajin masuk hadirat Allah, karena di situ kita dikuatkan selalu. Ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ini bagus ayat 13. Kata bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus itu menunjukkan dan membuktikan bahwa kalau kita mau mengasihi seseorang, kasihilah dengan cara yang praktis juga. Suami istri itu harusnya saling melengkapi. Ya, misalkan 70-30. Ya, suami kalau seorang hamba Tuhan, 70% memperhatikan kerohanian, itu tugas besar sekali. Itu tanggung jawab yang sangat luar biasa. Kalau tidak konsentrasi penuh, pasti gagal total. 30% bisa pikirkan praktis. Tapi alangkah baiknya kalau istrinya itu 70% praktis. Ya, bukan berarti kerohaniannya cuma 30%. Ini bukan bicara tentang saham kerohanian. Ini bicara tentang fungsional, bicara tentang impact ya, atau dampak anak Tuhan. Kalau Anda suami istri, kalau suaminya lagi berdoa, istrinya pikirkan gimana secara praktis jadi berkati orang. Kalau sebaliknya istrinya sedang sembahyang, sang suaminya pikirkan apa yang praktis bisa bantu orang di kanan kiri. Maksudnya begini loh, ayat ini bukan tentang suami istri sih, pada dasarnya tentang individu, pribadi lepas pribadi. Kalau kita mengaku kita punya kasih Yesus, belajar mengasihi secara praktis juga. Love must be practical. Lalu ada kalimat ini, usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Kata tumpangan di situ itu luar biasa maknanya. Tumpangan dalam bahasa Yunani itu artinya love for strangers. Hebat ya. Kalau tadi itu kan bantulah orang-orang kudus. Sekarang berilah tumpangan. Kata tumpangan artinya hospitality dalam bahasa Inggrisnya. Itu punya makna kasihlah orang-orang yang tidak kau kenal. Kata tumpangan itu berarti cintai mereka yang tidak familiar dengan Anda. Beda ras, beda budaya. Seseorang yang tidak ada di dalam lingkup aman atau zona nyaman Anda. Bukan orang-orang yang kerap kali sudah terasa kerabat dengan dirimu, yang mudah sekali Anda bantu, Anda tolong, atau bagi fasilitas dengan orang tersebut. Enggak. Tapi seseorang yang sifatnya dari budaya planet lain dibanding dengan Anda. Kayaknya beda sekali. Bukan dari gereja yang sama. Lalu Alkitab mengatakan,
be hospitable. Ini bukan berarti kita disuruh terus sembarang jemput orang di jalanan bawa pulang ke rumah. Jangan-jangan nanti penjahat ya kan. Maksud saya begini loh, jangan diskriminasi sama orang, jangan prejudisme. Kadang-kadang malaikat Tuhan menyamar jadi orang-orang yang sama sekali Anda tidak terbeban. Merasa kalau ini sih aku nggak pernah rasa mesti harus bantu. Siapa tahu ternyata malaikat yang menyamar hari itu. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Saat Teduh, be hospitable to people. Termasuk strangers, orang-orang yang belum Anda kenal. Ya, kita harus berhikmat tentunya, tidak gegabah. Tapi dalam nama hikmat banyak orang menahan kebaikan, apalagi kebajikan dan kemurahan. Don't do that. Sometimes kita lagi setir naik motor kali, uang kita pas-pasan. Kita lihat ada satu bapak-bapak di sana pulang nggak minta-minta kok. Ya kan? Bawa mungkin kulakannya dia atau jualan, mungkin hanya mungkin roti-roti atau apa. Ya kita tahu dia di rumah punya keluarga, mungkin ada anak yang menunggu. 50.000 sangat berarti, 50.000 rupiah maksudnya. Ya, bagi dia jual satu itu berapa? Anda kira-kira lah satu roti itu berapa? Atau satu bipang atau apa? Anda putar balik, kasih dia. Nggak usah didokumentasi, nggak usah pakai selfie. Nggak usah masuk di dalam IG story. Nggak perlu, kasih itu. Berilah tumpangan. Itu akan jadi transport fee buat dia pulang ke rumah. Atau anaknya berkata, wah kok dapat segitu? Anaknya bisa beli sesuatu yang mereka hanya dambakan biasanya. Saya cuma kasih Anda contoh-contoh aja. Tapi saya percaya nanti Roh Kudus akan memberi Anda aplikasi sendiri. Saya tahu di balik ini semua adalah tuntunan Sang Gembala. Berkatilah ayat 14, siapa yang menganiaya kamu? Berkatilah dan jangan mengutuk. Susah ini Pastor Philip suruh berkati, masa orang kutuki kita berkati? Sebenarnya kalau Anda lihat, bukan pada lubang donat, Anda melihat pada kuenya, Anda akan menemukan Tuhan itu mau memberkati kita loh. Ini bukan berkati orang yang mengutukimu. Tuhan berkati dirimu dulu. Bagaimana kita bisa berkati orang lain kalau kita sendiri tidak terlebih dahulu diberkati? Coba, kalau mau curiga itu curiga ilahi. Susah Tuhan. Nah, kita pikirannya hanya memberi. Kita lupa bagian menerimanya. Kita bisa memberi karena kita terlebih dahulu menerima, ya kan? Kita bisa mengasihi sesama kita karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi dan melayani. Kalau saya baca gini, saya tertawa. Saya berkata, Tuhan itu selera humornya tinggi. Dan hikmatnya itu dalam. Tak terselami pengetahuan Allah. Berkati siapa yang menganiaya kamu. Berarti orang yang menganiaya kita nggak diberkati sampai butuh kita berkati dia. Berarti orang yang menganiaya kita mungkin dikutuki sampai kita butuh untuk memberkatinya. Berarti kita sekalipun dianiaya sama dia, kita tetap diberkati, iya kan? Makanya kita bisa bagi-bagi. Hanya orang yang punya berkat yang bisa jadi berkat, ya kan? Kalau saya punya lebih, maka saya bisa bagi kan, 50.000 tadi contohnya. Nah kalau saya sendiri kelaparan mana bisa? Saya kasih dia 5.000 rupiah. Berarti kan saya punya uangnya. Berarti kan saya punya sesuatu yang lebih untuk saya bagikan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Kasihan yang menganiaya kita. Sampai butuh berkat dari diri kita. Kita sendiri loh dianiaya dia juga terus diberkati, buktinya masih bisa berbagi. Hebat ya, Tuhan tuh hebat sekali. Pengetahuannya tak terselami. Berkati jangan mengutuk. Do not harbor a hateful attitude. Jangan simpan kepahitan. Kebencian itu jangan dipendam. Nanti jadi penyakit. Sometimes ya kayak gini tuh tricky, kita harus hati-hati. Saya sendiri juga tidak sedikit, tidak jarang-jarang juga mungkin diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Namanya Anda harus tahu kalau Anda juga, apalagi kami. Profesi kami sebagai pendeta itu pro kontra. Selalu di mana-mana. Nggak akan bisa menyenangkan semua orang. But I have decided to be more careful. Paling tidak untuk sangat hati-hati. Tidak menyimpan hateful attitude. Sikap hati benci. Ayat 15. Ayo diberkati Tuhan ya. Masih bisa ikut ya. Saya nanti mau lihat sih. Saya akan dengar dari tim juga. Komentar-komentar nanti diisi dengan catatan. Saya mau lihat Anda sehebat apa mencatat sesuatu yang sifatnya seperti ini. Ya, sesuatu yang mengalir dari Roh Kudus seperti yang Anda dengarkan. Saya mau lihat catatan Anda. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, ayat 15, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini bukan disuruh sebentar nangis, sebentar tertawa, kan kayak anak kecil. Ini artinya ayat 15 pada dasarnya kita disuruh untuk peka dengan perasaan orang lain. Jangan melulu mikirin perasaan diri sendiri. Orang lain juga punya perasaan loh. Suami Anda juga punya perasaan.
Jangan terus selalu tentang dirimu. Kita semua pernah bersalah dalam hal-hal seperti ini. Istri terhadap suami, suami terhadap istri. Pokoknya orang lain punya perasaan. Jangan lupa, ingatkan dirimu sendiri. Belajar peka. Menangislah dengan orang yang menangis. Siapa yang menangisnya lebih terseduh-seduh? Ya, yang ngalami masalah. Tapi minimal ketika kita tetes mata, mungkin dia meratapi, kita hanya menangis biasa. Tapi kalau kita peka, kita lebih bisa jadi berkat buat orang yang kita layani. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Ini kadang-kadang gampang didengar dan dibaca daripada dilakukan. Apalagi kalau kita sendiri lagi susah, lihat orang lain lagi happy, wah nggak gampang bersukacita sama mereka. Apalagi jikalau yang membuat kita susah itu yang membuat mereka happy, paham maksud saya? Saya kekurangan di area ini, dia diberkati Tuhan di area yang sama. Mana bisa saya bangga? Minimal, kalau bangga terlalu muluk lah. Mana bisa saya itu bergembira untuk sukses orang itu? Suksesnya itu yang kuinginkan, tapi tidak terjadi atasku. Ayat ini nggak gampang, tapi kalau Anda bisa, Anda akan dipandang lulus ujian di hadapan Tuhan. Berkat mengalir dengan mudah ke hati yang sudah diberkati. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Bisa nggak kita happy untuk sukses orang lain? Bisa nggak kita bangga teman kita lebih bagus nilainya, padahal belajarnya kita lebih susah? Bisa nggak lihat pelayanan nih, gereja lain bertumbuh? Apakah kita jadi takut, terancam, atau kita bisa berkata, haleluya, rasanya aku bisa belajar dari pelayanan orang itu. Orang yang begitu bisa improve loh, bisa maju. Itu yang saya sebut forward mentality, itu yang saya sebut mentalitas maju. Ya, nggak picik hati. Mana bisa orang jadi besar kalau hatinya kecil? Coba. Mau jadi orang besar di mata Tuhan, mulai dulu dengan memiliki kapasitas yang besar di hati. Bersukacita untuk berkat orang lain. Ketika orang lain dipakai Tuhan mendahuluimu atau melebihimu. Ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Oh, I love this, ayat 16. Pertama disuruh sehati sepikir kan. Tapi nggak mungkin orang bisa bersatu. Sebab persatuan itu bukan acara atau program manusia. Persatuan itu dimulai dengan kerendahan hati. No humility, no unity. Sudahlah, susah. Mau tahu kenapa persatuan yang asli itu susah? Karena hati orang itu sombong. Coba kalau seluruh dunia itu rendah hati, dengan mudah kita bisa saling menerima. Makanya itu Paulus langsung bergeser seolah-olah bicara hal yang lain, padahal itu sebenarnya sangat berhubungan. Terhubung sangat erat yang namanya humility dengan unity. Dia berkata, jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi ya. Ini bukan berarti tidak boleh punya visi, tapi jangan muluk-muluk sampai perkara sederhana Anda tidak selera. Jangan kamu memikirkan perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu, disuruh arahkan kepada perkara-perkara yang sederhana. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. Associate with the humble. Yang rela gitu loh bergaul dengan orang yang Anda anggap di bawah Anda. Secara usia, anak muda tahu apa. Sebenarnya itu bukan hinaan, itu sanjungan. Kelihatannya anak muda dihina, padahal Anda sedang menyanjung hikmat Anda. Ini loh, om ini loh sudah makan asam garam. Orang angkuh tidak akan bisa lihat potensi dalam diri orang lain. Dan dia juga akan kehabisan peran dalam diri orang lain. Karena dia tidak berguna dalam diri orang itu selain menghakiminya. Makanya itu penting sekali punya humble mindset. Kita punya watak yang rendah hati, itu perlu. Buat satu goal, orang Kristen anak Tuhan yang digembalakan oleh Kristus ayat 16. Arahkan diri pada perkara sederhana, jangan mikirkan perkara yang tinggi. Buat satu goal dalam hidup kita. Tidak boleh ada anak Tuhan yang jadi social climber atau gold digger. Ingat ya, jangan jadi orang Kristen anak Tuhan yang gold digger, penggali emas, bukan tambang emas yang sah. Mencari keuntungan dari sesama, itu orang punya ini, gua baikin dia supaya dapat sesuatu dari orang itu. Nggak boleh gitu. Social climber, kita sama orang itu rasanya secara status sosial di atas kita, nanti kita pakai nama orang itu. Lu tahu enggak, saya kenal siapa?
Saya makan sama siapa? Kemarin ini sama itu, tahu nggak kita kerja sama dan sebagainya. Don't be like that lah. Jangan jadi gitulah. Apa untungnya kalau orang itu dengar kita malu loh. Soalnya orang itu nggak bangga-banggain kita. Kita yang bangga-banggain, padahal orang itu nggak tahu. Ya kan? Foto sih nggak apa-apa, tetapi kalau kita merasa bahwa itu mengangkat status, disitulah masalah kita. Dari sejak dulu motivasi kita adalah diri sendiri, bukan kasih. Don't be a social climber. Jangan jadi gold digger. Jangan memikirkan perkara lebih tinggi, arahkan ke perkara yang sederhana. Ya, cepat saja ayat 17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Cukup jelas, saya tidak perlu bahas. Ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 18 ini realistis sekali, berarti nggak selalu dapat ya, betul ya? Sedapatnya itu berarti kan nggak selalu bisa. Karena dibutuhkan 2 orang untuk tenggo, tepuk tangan butuh 2 tangan. Kalau nggak kena ya nggak kena, nggak ada suara. Jadi yang penting di sini artinya, asal hatimu rendah hati, selalu jadi sisi yang rela berbaikan. Selalu jadi sisi yang rela bersatu. Meskipun tidak tentu disambut sebelah tangan. Berarti kita nggak selalu dapat, as strong as we are the willing party, selama kita berada di sisi yang bersedia untuk berdamai dengan siapa saja. Tapi tentu sampai kapanpun pasti ada orang-orang yang tidak akan mau berdamai atau bersatu denganmu. Ya sudah, apa boleh buat? Anda hanya lakukan bagian Anda. Terakhir, ayat 19 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Ingat, bukan hanya jauhi yang jahat. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Wow, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Komentar saya sederhana untuk 19-21. Destroy at least some of your enemies by making them your friends. Kita bisa hancurkan musuh-musuh kita, bukan dengan pedang seperti Petrus potong kuping, tapi kita bisa hancurkan permusuhan dengan minimal menjadikan sebagian musuh-musuh kita akhirnya menjadi teman. Bukankah ayat firman Tuhan berkata seperti ini, jikalau jalan hidup seseorang itu berkenan, musuh orang itu pun akan didamaikan dengan dia. Buat kecele musuh-musuhmu ketika Anda taruh bara api di kepala dan berbuat baik. Mereka bisu 1001 kata gara-gara perbuatan baikmu. Minimal mereka akan lihat buah Anda. Jikalau mereka tidak kena imbasnya, kebajikan kemurahan yang langsung dari tanganmu, minimal mereka melihat buahmu dan berkata, ups. Dan beberapa, karena Anda bisa interaksi langsung, akan merasakan kasih Yesus secara praktis lewat hidup Anda. Sehingga buyarlah kesenangan neraka. Neraka kirim 100 musuh kepadamu. Hanya berhasil 25, itu pun tidak tancap panah. 75 jadi temanmu pada akhirnya. Menjadi pendukungmu. Menjadi orang yang berkata, I support you, my brother. Dia berkata, Anda berbeda. Kalau Anda bisa hidup seperti itu yang disebut memuliakan Allah. Saya juga kepingin sih hidup demikian rupa. Mari kita sama-sama terima nasihat Tuhan ini dan taruh di dada kita, Yesus sudah berbicara, hidupmu akan berubah. Haleluya!